Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Hutan Kalimantan yang hijau menghampar sejauh mata memandang. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan, seolah menyembunyikan rahasia alam yang belum tersentuh zaman. Di tengah keheningan itu, seorang pemuda berjaket lusuh melangkah perlahan mengikuti jalan setapak. Namanya Ustaz Raffi, seorang perantau yang datang ke pedalaman dengan tujuan sederhana, mengajar baca tulis pada anak-anak suku Dayak. Ini bukan tempat yang mudah dijangkau. Perjalanan memakan waktu 3 hari dari kota terdekat. Namun tekad Ustaz Raffi lebih kuat dari rasa lelah. Ia percaya bahwa setiap manusia, dimanapun berada, berhak mendapatkan ilmu. Dan baginya, mengajar adalah panggilan hidup. Ketika ia tiba di mulut kampung, beberapa warga melihatnya dengan tatapan penasaran. Orang luar jarang sekali datang, apalagi seorang pemuda berwajah teduh dengan tas ransel tipis. Seorang pemuda Dayak bertubuh atletis mendekat, rambutnya diikat ke belakang dan kulitnya coklat gelap terbakar matahari. "Selamat datang, siapa nama kamu?" tanyanya ramah namun waspada. "Saya Raffi, Ustaz Raffi. Saya datang ke sini untuk mengajar baca tulis." Pemuda itu mengangguk, lalu menjulurkan tangan. "Saya Jaya. Orang-orang di sini tidak biasa menerima tamu, tapi kalau niatmu baik, kami akan menghormatinya." Jaya mengajak Ustaz Raffi berjalan melewati deretan rumah panggung dari kayu ulin. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, sementara orang tua sibuk menjemur padi dan membuat anyaman. Kampung rantau Lembang tampak sederhana, tetapi memancarkan ketenangan yang jarang ditemukan di kota besar. Saat berjalan, Jaya bertanya, "Mengapa kamu datang sejauh ini hanya untuk mengajar?" Raffi tersenyum kecil. "Karena saya percaya ilmu bisa mengubah hidup seseorang. Saya ingin berbagi apa yang saya tahu." Jaya mengangguk lagi, kali ini dengan ketertarikan yang lebih dalam. Ia belum pernah bertemu orang yang rela datang jauh-jauh, hanya untuk mengajar tanpa bayaran. Baginya, Ustaz Raffi seperti orang aneh, namun sekaligus membuatnya penasaran. Raffi menempati rumah kecil milik keluarga Jaya selama ia berada di kampung. Ibunda Jaya, Nyingka, seorang janda parubaya yang baik hati, menerima Raffi seperti anak sendiri. "Kamu jauh-jauh datang ke sini membawa kebaikan. Tidak pantas kami biarkan kamu tidur sendirian di pondok kosong," ucapnya sambil menyajikan talas rebus dan air jahe hangat. Hari berikutnya, Ustaz Raffi mulai memperkenalkan diri kepada warga. Ia tidak langsung mengajar agama, tidak berbicara soal keyakinan apapun. Ia hanya datang sebagai guru, sebagai seorang sahabat untuk masyarakat. Ia mengumpulkan anak-anak di bawah pohon besar dekat sungai. Dengan batu pipih yang dijadikan papan tulis kecil, ia mengajarkan huruf demi huruf sambil tersenyum sabar. Anak-anak tertawa ketika menulis huruf terbalik, dan Raffi ikut tertawa bersama mereka. Sementara itu, beberapa orang dewasa ikut menonton dari jauh, termasuk Jaya. Meskipun mengajar tiap hari, Ustaz Raffi tetap membantu warga dalam hal lain. Menimba air, memperbaiki atap bocor, bahkan membantu mengangkat kayu bakar untuk dapur umum. Kebaikan itu bahasa universal, katanya setiap kali Nyingka memuji sifatnya. Suatu pagi, kampung diguyur hujan deras semalaman. Sungai meluap dan merendam sebagian lahan singkong. Warga panik membawa barang-barang agar tidak hanyut. Jaya memanggil Raffi dengan tergesa-gesa. "Raffi, ada anak kecil yang terjebak di dekat tepi sungai." Tanpa pikir panjang, Raffi berlari bersama Jaya menuju lokasi. Seorang bocah bernama Lamang duduk memeluk batang kecil, ketakutan karena air sungai deras dan semakin naik. Jaya takut melangkah terlalu dekat karena tanahnya licin. Raffi melihat situasinya dan langsung merangkak perlahan, menahan tubuh dengan akar pohon di pinggir sungai. "Lamang, pegang tangan saya," teriaknya. Bocah itu menangis, tapi ia percaya pada Raffi, orang yang selalu mengajarinya menulis dengan penuh kesabaran. Dengan satu tarikan kuat, Raffi berhasil menariknya ke tempat aman. Warga bersorak lega. Nyingka memeluk Lamang sambil meneteskan air mata.
Sejak hari itu, warga semakin menghormatinya. Tanpa pernah bicara soal agama, mereka mulai merasakan ketulusan yang tercermin dari perilakunya. Ia selalu mengucapkan terima kasih, selalu membalas keburukan dengan kelembutan, dan selalu menenangkan siapapun yang sedang berduka. Jaya, yang biasanya keras dan penuh emosi, mulai melihat sesuatu yang berbeda dari Raffi. Suatu malam ketika mereka duduk di depan rumah sambil menatap bintang, Jaya bertanya pelan, "Raffi, apa yang membuatmu begitu sabar menghadapi kami yang kadang keras kepala?" Raffi tersenyum lembut. "Saya diajarkan bahwa kesabaran adalah cara kita mendekati Tuhan. Setiap manusia tidak sama, tapi semua berhak diperlakukan dengan kebaikan." Jaya terdiam lama. Kata-kata itu bukan nasihat, tetapi menembus langsung ke hatinya. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan perubahan kecil terjadi di rantau Lembang. Anak-anak menjadi lebih rajin belajar. Ibu-ibu semakin sering berkumpul untuk membuat kerajinan sambil berbagi cerita. Para pemuda yang biasanya menghabiskan waktu berburu kini, ikut membantu memperbaiki jalan kecil menuju kampung. Meski Raffi tidak pernah berceramah, warga mulai merasakan ketenangan yang datang dari kehadirannya. Ia bangun lebih awal dari siapapun, selalu menyapa dengan ramah, selalu mengajak anak-anak bercanda, dan selalu membantu siapapun tanpa pamrih. Namun, perubahan-perubahan kecil itu juga membuat sebagian orang di kampung bertanya-tanya. Mereka belum tahu kemana arah perubahan itu akan membawa mereka. Mereka hanya tahu, sejak kedatangan Ustaz Raffi, kampung mereka terasa lebih damai. Di antara semua yang mengenal Raffi, Jaya adalah orang yang paling terpengaruh. Ia melihat bagaimana seorang lelaki yang tidak memiliki apa-apa, tidak harta, tidak saudara di kampung itu, bahkan tidak tempat tinggal tetap, justru membawa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, menjelang tidur, Jaya memandang Ustaz Raffi yang sedang membaca buku tipis di bawah lampu minyak. Ada sesuatu yang tumbuh dalam hatinya, rasa hormat, rasa kagum, dan mungkin hidayah yang mulai mengetuk perlahan. Raffi tidak tahu bahwa kehadirannya akan mengubah seluruh kampung. Ia hanya mengira dirinya datang untuk mengajar baca tulis. Namun takdir telah menyiapkan kisah jauh lebih besar. Kisah yang akan membawa satu kampung menuju cahaya, sekaligus menghadapi ujian yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan semuanya bermula dari langkah kecil seorang perantau yang berniat mengabdi dengan penuh ketulusan. Pagi itu, matahari terbit dengan warna keemasan yang lembut, memantul di permukaan sungai Rantau Lembang yang tenang. Suasana kampung tampak lebih hidup dari biasanya. Anak-anak sudah duduk melingkar di bawah pohon besar, menunggu Ustaz Raffi datang mengajar seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, ada satu orang yang hadir lebih awal, duduk bersandar pada batang pohon sambil memandangi buku catatan lusuh yang dipegangnya. Orang itu adalah Jaya. Sejak kejadian diselamatkannya Lamang dari banjir kecil, Jaya mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya, apalagi pada orang luar. Tetapi kebaikan Ustaz Raffi, yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan, membuat hatinya terusik. Jaya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang membuat Raffi begitu tenang, sabar, dan penuh kasih. Ketika Ustaz Raffi datang sambil membawa beberapa batu pipih untuk alat tulis darurat, Jaya bangkit dan membantu membawanya tanpa diminta. "Terima kasih, Jaya," kata Raffi tulus. Jaya hanya mengangguk, merasa canggung karena ia belum terbiasa dengan ucapan terima kasih yang begitu hangat. Pelajaran dimulai seperti biasa. Anak-anak mempelajari huruf demi huruf. Tawa mereka menggema di halaman. Namun hari itu, Jaya tidak hanya menonton dari jauh seperti sebelumnya. Ia duduk bersama anak-anak, meski usianya jauh lebih tua. Anak-anak menyambutnya dengan tawa kecil, tetapi tidak mengejek. Mereka justru senang Jaya mau belajar. Saat pelajaran membaca dimulai, Jaya merasa kesulitan mengikuti. Tangannya besar, tulisannya berantakan, dan ia sering salah melafalkan huruf. Namun setiap kali ia salah, Ustaz Raffi tidak pernah menunjukkan wajah kesal. "Tidak apa-apa, Jaya. Semua orang belajar dari awal. Kita ulang bersama-sama," katanya sambil tersenyum. Kesabaran itu menenangkan hati Jaya. Ini pertama kalinya ada seseorang yang tidak memarahinya ketika ia salah belajar. Sejak kecil, ia selalu diajarkan bahwa laki-laki harus kuat, tidak boleh terlihat bodoh, dan tidak boleh meminta bantuan. Tapi bersama Raffi,
Ia merasa belajar bukanlah kelemahan, melainkan jalan untuk menjadi lebih baik. Setelah pelajaran selesai, anak-anak kembali ke rumah masing-masing. Tetapi Jaya tetap tinggal, duduk berdua dengan Raffi di tepi sungai. "Raffi," Jaya membuka percakapan dengan hati-hati. "Kenapa kamu tidak pernah marah? Walaupun ada anak yang nakal, atau saya salah terus?" Raffi menatap aliran sungai yang jernih lalu berkata, "Karena marah tidak membuat orang belajar lebih cepat. Yang membuat orang berubah adalah kasih sayang." Kata-kata itu terasa sangat asing bagi Jaya. Ia tak pernah mendengar siapapun bicara seperti itu tanpa maksud tertentu. "Kasih sayang?" ulang Jaya pelan, seperti mencoba memahami maknanya. Raffi mengangguk. "Ya, saya percaya Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar dan saling membantu. Semua orang punya kesempatan untuk belajar, tidak peduli umur atau latar belakangnya." Hening sejenak. Jaya mengingat masa kecilnya, saat ia sering dimarahi karena tidak bisa membaca. Tidak ada yang mengajarinya dengan lembut. Tidak ada yang bilang padanya bahwa ia boleh belajar pelan-pelan. Mendengar kata-kata Raffi, rasanya seperti luka lama itu sedang dijahit perlahan. Hari-hari berikutnya, Jaya semakin sering mendampingi pelajaran membaca. Ia tidak lagi malu ketika salah menulis, karena ia tahu Raffi tidak akan menertawakannya. Bahkan, beberapa pemuda lain mulai ikut bergabung, seperti Lamang dan Tanti, yang sebelumnya hanya menonton. Suatu sore, ketika matahari hendak tenggelam dan langit berubah jingga, terjadi peristiwa kecil yang membuat warga semakin menaruh rasa hormat pada Ustaz Raffi. Seorang ibu kampung kehilangan ayam betina yang biasanya dijadikan sumber telur untuk anak-anaknya. Ia panik dan menuduh anak-anak bermain terlalu dekat dengan kandang. Jaya berusaha menenangkan si ibu, namun suasana mulai memanas. Saat itulah Raffi datang. Ia tidak memihak siapapun. Ia hanya membantu mencari ayam itu bersama beberapa warga. Setelah hampir 1 jam menyusuri semak-semak, akhirnya mereka menemukan ayam itu terjebak dalam akar kayu di pinggir sungai. Raffi mengangkat ayam itu dan memberikannya kembali pada si ibu dengan senyum lega. Ibu itu menangis dan meminta maaf pada anak-anak karena sudah menuduh mereka tanpa bukti. Sejak kejadian itu, warga semakin melihat sosok Ustaz Raffi bukan sekadar guru, tapi sahabat. Ia selalu hadir ketika dibutuhkan, bahkan untuk hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Di malam hari, ketika keluarga berkumpul di rumah panggungnya, Nyingka memuji Jaya karena rajin belajar membaca. "Anakku, ibu bangga kamu mau belajar hal baru. Tidak semua orang berani memulai dari nol," katanya sambil tersenyum. Jaya merasakan kehangatan yang lama tidak ia rasakan. Ia tahu, perubahan dalam dirinya dipicu oleh kehadiran Raffi. Beberapa hari kemudian, saat mereka duduk di bawah pohon setelah pelajaran berakhir, Jaya bertanya sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Raffi, apa yang membuat kamu begitu yakin dengan cara hidupmu? Kamu tidak pernah menyakiti orang. Kamu selalu memaafkan. Dari mana kamu belajar itu?" Raffi tersenyum lembut, lalu menjawab, "Saya belajar dari ajaran agama saya. Islam mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan sabar." Jaya terdiam. Kata Islam terdengar asing, namun cara Raffi mengucapkannya membuat kata itu terasa hangat. "Jadi, itu sebabnya kamu seperti ini?" Raffi mengangguk. "Saya tidak sempurna, Jaya. Tapi saya berusaha menjalankan apa yang diajarkan." Jaya menatap wajah Raffi. Tidak ada paksaan, tidak ada bujuk rayu. Hanya ketulusan. Dan ketulusan itulah yang menembus hatinya. Malam itu, sebelum tidur, Jaya duduk lama di beranda rumah sambil menatap bulan. Ia memikirkan semua hal yang terjadi sejak Raffi datang. Hatinya terasa lebih tenang, padahal ia tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan dan belajar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jaya merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan dimanapun. Ia belum tahu bahwa rasa damai itu adalah langkah pertama menuju perjalanan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya, dan hidup seluruh kampung rantau Lembang. Hari-hari itu menjadi saksi bahwa hidayah tidak datang dengan paksaan atau kata-kata keras. Ia datang pelan, melalui keteladanan. Dan Jaya adalah hati pertama yang tersentuh oleh cahaya yang dibawa Ustaz Raffi, cahaya yang kelak akan menerangi seluruh kampung. Sejak hati Jaya mulai terbuka, perubahan dalam dirinya perlahan terlihat. Ia tidak lagi bangun siang.
Kini ia bangun setiap pagi sebelum matahari muncul, duduk di tepi sungai sambil membaca huruf-huruf yang diajarkan Ustaz Raffi. Nyingka, ibunya, memperhatikan perubahan itu dengan heran sekaligus bangga. "Anakku, kamu berubah," kata Nyingka suatu pagi sambil menyiapkan air panas. Jaya tersenyum. "Aku hanya ingin menjadi lebih baik, Bu." Namun di dalam hatinya, Jaya tahu bahwa perubahan itu bukan sekadar karena belajar membaca. Ada sesuatu dalam diri Raffi, ketenangan, kebaikan, dan sikap lembut yang membuatnya merasa ingin mengikuti jejaknya. Suatu sore, ketika pelajaran sudah selesai dan anak-anak pulang, Jaya memberanikan diri bertanya lebih jauh kepada Raffi. "Raffi, aku ingin tahu lebih dalam tentang ajaran yang membuatmu seperti ini, ajaran Islam itu." Raffi terdiam sesaat, lalu mengangguk dengan senyum tenang. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku bersedia menjelaskan. Tapi ingat, Jaya, aku tidak akan memaksamu. Semua harus datang dari hati." Jaya mengangguk mantap. "Aku ingin belajar." Malam itu, mereka duduk di beranda rumah Nyingka. Lampu minyak menggantung di atap, menerangi wajah Jaya yang tampak serius. Raffi mulai bercerita tentang Islam dengan bahasa yang sederhana, tentang Tuhan yang esa, tentang kasih sayang, tentang kejujuran, tentang sabar, tentang mengendalikan amarah, dan tentang tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar bekerja dan bertahan hidup. Nyingka, yang sedang meraut bambu di sudut ruangan, mendengarkan tanpa sengaja. Semakin lama ia mendengar, semakin ia merasa kata-kata Raffi tidak asing. Ada ketenangan yang merayap masuk ke dalam hatinya, meski ia tidak mengerti sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Jaya semakin dekat dengan Raffi. Ia ikut belajar membaca Al-Quran meskipun hanya huruf per huruf. Ia memerhatikan cara Raffi berdoa, meski belum mengerti maknanya. Ia merasakan ketenangan setiap kali mendengarkan suara lembut Raffi membaca ayat-ayat pendek. Hingga suatu malam, ketika hujan turun tipis dan suasana kampung sunyi, Jaya mengetuk pintu kamar Raffi. "Raffi, aku sudah yakin." "Yakin tentang apa?" "Yakin bahwa aku ingin memeluk Islam." Raffi menatapnya lama, memastikan keputusan itu bukan karena emosi sesaat. "Jaya, ini keputusan besar. Kamu pasti siap." Jaya mengangguk mantap. "Jika ajaran yang membuatmu begitu tenang dan baik adalah Islam, maka aku ingin merasakan kedamaian itu." Dengan suara lembut, Raffi mengajarkan 2 kalimat syahadat. Di ruang kecil yang hanya diterangi lampu minyak, Jaya mengucapkannya dengan hati yang bergetar. Setelah selesai, ia menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena seperti ada beban lama yang terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menemukan tujuan yang jelas. Nyingka, yang mendengar dari dapur, terdiam lama. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia berjalan mendekati Jaya dan memeluknya. "Anakku, kalau ini membuatmu menjadi lebih baik, ibu akan mendukung." Jaya menangis dalam pelukan ibunya. Raffi pun ikut terharu melihat momen itu. Beberapa hari setelah Jaya memeluk Islam, perubahan dalam dirinya semakin nyata. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut pada anak-anak, dan lebih rajin membantu warga. Perubahan itu tidak luput dari perhatian penduduk kampung. Suatu pagi, Lamang, pemuda yang dulu diselamatkan Raffi dari banjir kecil, menghampiri Jaya saat sedang membantu memperbaiki pagar bambu. "Jaya, kenapa kamu terlihat berbeda? Kamu terlihat lebih damai." Jaya tersenyum. "Aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku tenang." "Apa itu?" "Islam," jawab Jaya jujur. Lamang terdiam lama. Ia masih merasakan utang budi yang besar pada Raffi. Ia juga mengingat bagaimana Raffi selalu memperlakukannya dengan lembut, terutama saat ia masih trauma setelah hampir hanyut terbawa arus. "Boleh aku tahu lebih banyak?" tanya Lamang. Jaya mengajak Lamang menemui Raffi. Di bawah pohon besar yang biasa dipakai belajar membaca, Raffi menjelaskan Islam dengan lembut, tanpa menggurui, tanpa memaksa. Lamang mendengarkan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Beberapa minggu kemudian, Lamang memutuskan mengikuti langkah Jaya. Ia menjadi orang kedua di kampung itu yang memeluk Islam. Kabar ini membuat warga lain semakin penasaran. Mereka melihat Jaya dan Lamang tidak berubah menjadi orang yang aneh atau asing.
Justru mereka menjadi lebih baik, lebih santun, dan lebih rajin bekerja. Hal itu membuat ibu-ibu di kampung mulai berbicara. Apa yang membuat Jaya berubah begitu cepat? Tanya seorang ibu pada Nyingka. Nyingka tersenyum lembut. Karena ia belajar sesuatu yang baik. Itu saja. Namun rahasia itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika Jaya dan Nyingka sedang makan, Nyingka mengambil keputusan besar. Jaya, selama beberapa minggu ibu mendengarkan Raffi dari kejauhan. Ibu merasakan ketenangan yang sama seperti yang kamu rasakan. Ibu juga ingin belajar tentang Islam. Jaya hampir tersedak mendengar itu. Ia memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, apakah ibu yakin? Nyingka mengangguk. Ibu sudah tua, tapi ibu ingin hidup dengan hati yang damai. Maka Jaya mengantar ibunya ke Raffi, dan di malam sunyi itu, Nyingka menjadi orang ketiga di kampung rantau Lembang yang memeluk Islam. Perubahan demi perubahan itu semakin membuat warga kampung penasaran. Perlahan-lahan, satu keluarga demi keluarga datang kepada Raffi untuk bertanya, mendengarkan, dan belajar. Tidak ada paksaan, tidak ada janji duniawi. Mereka hanya melihat perubahan nyata pada Jaya, Lamang, dan Nyingka. Dalam beberapa bulan, jumlah warga yang memeluk Islam semakin bertambah. Ada yang datang karena ingin merasakan kedamaian. Ada yang datang karena kagum pada akhlak Raffi. Ada pula yang datang karena ingin belajar lebih banyak tentang makna hidup yang lebih dalam. Proses belajar agama berlangsung sederhana. Mereka duduk bersama di lantai rumah panggung, menggunakan papan kayu sebagai meja belajar. Anak-anak belajar mengaji sambil tertawa. Para ibu belajar wudhu dengan langkah-langkah canggung namun penuh semangat. Para pemuda belajar sholat dengan gerakan kaku tetapi hati yang tulus. Rantau Lembang perlahan berubah. Bukan karena dipaksa, tetapi karena keteladanan. Karena mereka melihat bahwa Islam bukan sekadar kata-kata, tetapi tindakan nyata. Ustaz Raffi membimbing mereka dengan kesabaran tanpa batas. Ia tahu betul bahwa perubahan sebuah kampung tidak terjadi dalam semalam. Tetapi hari demi hari, ia melihat cahaya keyakinan mulai menembus satu persatu hati warga. Dan semua itu bermula dari satu orang, Jaya, pemuda Dayak yang hatinya pertama kali disentuh oleh ketulusan seorang perantau. Sebuah cahaya kecil yang kini mulai menerangi seluruh kampung. Namun mereka tidak tahu, perubahan besar ini diam-diam mulai menimbulkan perhatian dari kampung tetangga, yang kelak akan menjadi ujian terbesar bagi mereka. Malam itu, rumah-rumah kayu di desa Bukit Laman terlihat remang oleh cahaya lampu minyak. Angin hutan berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah lembab. Namun suasana desa tidak setenang biasanya. Di beberapa rumah, orang-orang berbicara dengan suara pelan namun tegang. Ada yang membanting pintu, ada yang menghela napas panjang. Nama Jati terus disebut-sebut, seperti angin yang tak bisa dihentikan. Jati duduk di beranda rumahnya, memandang gelapnya hutan. Di sampingnya, ayah Gana termenung. Tangannya menggenggam lututnya kuat, seolah menahan gelombang perasaan yang tak ingin pecah. Mereka baru saja mengetahui bahwa banyak warga mulai tidak nyaman setelah mendengar keputusan keluarga Jati untuk memeluk Islam. Jati, suara ayah Gana pelan namun tegas. Apa kau benar-benar yakin dengan pilihanmu, nak? Jati menoleh perlahan. Wajahnya muda, namun matanya memancarkan ketegasan yang jarang muncul sebelumnya. Ayah, sejak hari itu, sejak aku melihat Husna menolong ibu tanpa pamrih, aku merasa ada yang menuntun hatiku. Dan ketika mendengar bacaan dari Quran, aku merasakan kedamaian yang belum pernah singgah. Ayah Gana tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajahnya, menghela napas panjang. Ayah mengerti rasa itu. Tapi, kau juga harus tahu risikonya. Kita hidup di desa yang memegang tradisi kuat. Mereka mungkin tidak siap dengan perubahan ini. Aku siap, ayah, jawab Jati lirih. Entah bagaimana nanti, aku tidak ingin kembali mundur hanya karena takut. Pembicaraan mereka terputus ketika Ibu Lestari keluar membawa secangkir teh hangat. Wajahnya terlihat cemas. Gana, aku dengar beberapa tetua kampung ingin memanggil kita besok. Katanya untuk musyawarah mendadak. Tatapan Jati langsung membeku. Karena keputusan kita. Ibu Lestari mengangguk perlahan. Ayah Gana memandang istrinya. Apapun yang terjadi,
kita hadapi bersama. Kita tidak memaksa siapapun mengikuti jalan kita. Tapi kita juga tidak akan mundur dari keyakinan yang sudah kita pilih. Malam itu, tidur tidak benar-benar menyentuh rumah mereka. Ada rasa takut, gelisah, sekaligus tekad yang terus bergolak. Mereka tidak tahu apa yang akan menanti esok hari. Keesokan paginya, balai adat desa dipenuhi puluhan warga. Bau kayu gaharu dan asap kemenyan memenuhi ruangan. Tetua-tetua duduk di kursi panjang, sementara warga lain berdiri mengelilingi. Saat keluarga Gana masuk, suasana langsung hening. Mata memandang mereka dengan campuran kecewa, marah, bingung, dan penasaran. Tetua Banu, orang paling dituakan di desa, membuka suara. Gana, kami mendengar kabar bahwa kau dan keluargamu telah meninggalkan kepercayaan nenek moyang dan memeluk agama baru. Apakah itu benar? Ayah Gana berdiri tegap. Benar, tetua. Kami memeluk Islam setelah mempelajarinya perlahan. Kami tidak berniat merusak adat. Tetua Banu menghela napas, terlihat menahan emosi. Gana, kau tahu bahwa keputusan seperti ini bisa mengguncang kesatuan kampung. Kita hidup berdasarkan tradisi. Perubahan semacam ini bisa dianggap penghinaan. Tidak ada maksud menghina, jawab ayah Gana lembut. Kami hanya mengikuti apa yang menenangkan hati. Kami tetap akan menghormati adat, selama tidak bertentangan dengan keyakinan baru kami. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian warga menarik napas panjang. Beberapa anak muda tampak geram, sementara yang lain menatap Jati dengan kebingungan. Tiba-tiba, seorang lelaki bernama Ronggo, yang dikenal keras kepala, berdiri sambil menunjuk Jati. Kalau kalian ingin ikut agama luar, pergilah. Jangan bawa-bawa ke kampung ini. Kami tidak butuh orang yang meninggalkan leluhur. Seruan itu membuat suasana memanas. Beberapa orang mengangguk setuju. Jati merasakan dadanya sesak. Tapi ia menatap lantai, mencoba tetap tenang. Dalam hatinya, ia berdoa agar amarah itu tidak membutakan mereka. Tetua Banu mengetuk tongkatnya ke lantai. Cukup. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Gana, kami tidak melarang orang mencari keyakinan. Tapi, keputusanmu akan membawa gelombang besar. Jika semakin banyak yang mengikuti langkahmu, desa bisa terpecah. Ayah Gana menjawab, biarkan hati masing-masing yang memilih, tetua. Hening panjang memenuhi ruangan. Tetua Banu memejamkan mata sejenak, lalu berkata, baik, tapi sampai desa menemukan keputusan, kami meminta kau dan keluarga menjaga jarak dari upacara adat apapun. Jangan menyebarkan keyakinanmu ke warga lain. Ucapan itu seperti tamparan, tapi Gana menunduk hormat. Kami mengerti. Saat keluarga itu berjalan keluar, beberapa warga mencibir dan berbisik di belakang mereka. Jati bisa merasakan setiap tatapan menusuk hatinya. Meski begitu, ia menahan air mata yang hampir jatuh. Sore harinya, saat Jati duduk di tepi sungai sambil menenangkan diri, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Husna datang, membawa senyum lembut. Aku dengar tentang musyawarah tadi, katanya pelan. Apa kau baik-baik saja? Jati mengangguk meski jelas itu bukan jawaban jujur. Aku tidak takut dengan keputusan mereka, aku hanya sedih karena dianggap pengkhianat. Husna duduk di sampingnya. Kadang, jalan menuju kebenaran memang penuh rintangan. Ada masa ketika sesuatu terasa berat, tapi di baliknya Allah memberikan kekuatan. Jati menatap aliran sungai yang berkilau ditimpa cahaya sore. Aku hanya tak ingin ayah dan ibu disalahkan. Mereka menderita karena keputusan yang sebenarnya aku mulai. Husna tersenyum hangat. Keyakinan bukan kesalahan, Jati. Kau tidak sendirian. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mencarinya dengan tulus. Kata-kata itu membuat dada Jati menghangat. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia bisa menarik napas lega. Malam harinya, keluarga Gana kembali berkumpul. Ayah Gana meletakkan tangan di bahu Jati dan berkata, apapun yang terjadi, Jati, ayah bangga. Kau mengikuti kata hatimu. Kita akan tetap bersama. Ibu Lestari mengusap rambut anaknya. Kita tidak sendiri, nak. Allah bersama kita. Jati memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir perlahan, bukan karena takut,
tapi karena rasa syukur. Walau desanya mulai menjauh, ia merasakan kedekatan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di tengah ancaman pengusiran dan ketegangan desa yang semakin panas, sebuah tekad tumbuh di hatinya. Ia tidak akan menyerah. Dan ia tidak akan berhenti berdoa agar suatu hari kampungnya ikut merasakan cahaya yang sama. Beberapa hari berlalu sejak musyawarah desa yang penuh ketegangan itu. Udara di Bukit Laman terasa berbeda. Orang-orang yang dulu menyapa keluarga Gana dengan ramah kini lebih sering berpura-pura tidak melihat. Ada yang menutup pintu ketika mereka lewat. Ada pula yang berbisik-bisik sambil menatap dengan sinis. Meskipun begitu, ayah Gana, Ibu Lestari, dan Jati tetap berusaha menjalani hari-hari dengan tenang. Mereka saling menguatkan dan memperbanyak ibadah meski baru memahami sedikit demi sedikit tentang Islam. Satu pagi, saat Jati sedang menimba air di belakang rumah, terdengar suara langkah tergesa-gesa. Ketika ia menoleh, ternyata itu Awan, sepupunya yang lebih muda. "Jati, kau harus tahu sesuatu." Awan terengah-engah. "Beberapa warga marah karena mengira kau akan mengajak anak-anak muda lain ikut agamamu. Mereka bilang kalian menyebarkan keyakinan baru secara diam-diam." Jati terkejut. "Apa? Tidak, aku tidak pernah mengajak siapapun. Aku hanya belajar untuk diriku sendiri." "Aku tahu," jawab Awan, "tapi isu itu sudah terlanjur berkembang. Banyak yang semakin benci." Jati memegang ember erat-erat, berusaha menahan rasa sesak yang naik ke dadanya. Siapa yang menyebarkan kabar itu? Awan menggeleng. Tidak jelas. Tapi orang-orang seperti Ronggo sudah memanas-manasi warga lain. Jati menarik napas panjang. "Terima kasih sudah memberitahu, Wan." Awan menatapnya penuh simpati. "Aku tidak bisa membelamu di depan orang banyak. Tapi, aku masih saudaramu." Ucapan itu cukup untuk membuat hati Jati sedikit lebih hangat di tengah tekanan yang semakin berat. Namun ia tahu, badai belum selesai. Hari itu, ayah Gana memutuskan untuk mengajak keluarga ke ladang seperti biasa. Mereka berharap dengan tetap bekerja, warga lain bisa melihat bahwa mereka tidak berubah menjadi orang asing yang berbahaya. Mereka hanya keluarga biasa, seperti sebelumnya, hanya dengan keyakinan baru. Namun ketika mereka tiba di ladang, sesuatu membuat ayah Gana terdiam. Sebagian besar tanaman padi mereka tampak dirusak. Batang-batangnya patah, beberapa petak diinjak-injak dengan kasar. Ibu Lestari langsung menutup mulutnya, menahan tangis. "Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini?" Ayah Gana mencoba tegar, meski wajahnya tampak shock. "Mungkin ini hanya perbuatan orang iseng," ujarnya pelan, meski dalam hatinya ia tahu ini bukan kebetulan. Jati berjongkok memegang beberapa batang padi yang rusak. Ada jejak kaki, ada tanda-tanda seretan. "Ayah, ini dilakukan dengan sengaja." Ayah Gana menoleh ke arah hutan, matanya berkaca-kaca. Namun ia buru-buru mengusapnya sebelum terlihat oleh istri dan anaknya. "Tidak apa, kita masih punya bagian yang bisa dipanen. Kita tidak boleh membalas. Kita hanya perlu sabar." Mereka bertiga mulai membersihkan ladang yang rusak. Meski hati mereka sakit, mereka tetap berusaha tersenyum satu sama lain. Tidak ada keluhan, hanya saling menguatkan. "Allah pasti lihat semua ini," kata Ibu Lestari dengan suara bergetar. "Kita hanya perlu percaya bahwa setiap ujian ada hikmahnya." Jati mengangguk. "Aku tidak akan menyimpan dendam. Aku hanya ingin tetap menjadi orang baik." Kalimat itu membuat ayah Gana menepuk bahu anaknya dengan bangga. Malam harinya, ketika mereka baru saja selesai makan, mendadak terdengar teriakan dari luar rumah. "Hei, Gana, keluar!" Suara itu keras dan penuh amarah. Mereka saling pandang, hati langsung berdegup kencang. Ayah Gana berdiri perlahan dan berjalan keluar. Jati mengikutinya dari belakang. Di halaman, tampak Ronggo bersama beberapa pemuda lain membawa obor. "Kami dengar ladang kalian dirusak," ucap Ronggo dengan nada mengejek. "Kasihan sekali, tapi mungkin itu tanda bahwa leluhur tidak suka kalian pindah keyakinan." "Ronggo," kata ayah Gana menahan emosi, "kami tidak pernah menyakiti siapapun. Kenapa kalian melakukan ini?" Wajah Ronggo menegang.
Karena kalian membuat kampung jadi tidak damai. Orang-orang takut kalian akan membawa ajaran baru dan merusak adat. Kami tidak menyebarkan apapun, jawab Jati tegas, meski suaranya bergetar. Kami hanya belajar untuk diri sendiri. Bohong, bentak salah satu pemuda di samping Ronggo. Ada yang bilang kau mengajar anak-anak muda di sungai. Aku hanya membaca beberapa ayat untuk diriku sendiri, jawab Jati. Ronggo mendekat dan mendorong bahu Jati dengan kasar. Sudah cukup. Kalau kalian benar-benar tidak mau mengganggu kampung, tinggalkan Bukit Laman. Ucapan itu membuat Jati mematung. Ibu Lestari yang menonton dari pintu mulai menangis. Ayah Gana menggenggam lengan Jati agar tidak terpancing. Kami tidak akan pergi dari tanah kami, kata Ayah Gana mantap. Kami lahir dan besar di sini. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Ronggo mendecak kesal. Baik. Kalau kalian keras kepala, jangan salahkan kalau kampung akan mengambil keputusan lebih keras. Setelah itu mereka pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara seperti kabut malam yang pekat. Ketika suasana akhirnya tenang, Ibu Lestari memeluk Jati sambil menangis. Nak, apakah ini semua akan makin buruk? Ayah Gana menutup mata sejenak. Mungkin iya, tapi kita tidak boleh takut. Tari. Ujian datang karena Allah sayang. Kita hanya perlu tetap sabar. Jati duduk di antara mereka. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala penuh tekad. Ayah, Ibu, apapun yang akan terjadi, aku tidak akan menyesali keputusan ini. Aku lebih takut kehilangan ketenangan hati daripada kehilangan tempat tinggal. Ayah Gana tersenyum haru. Kau benar, Nak. Malam itu, mereka berkumpul dalam gelap, berdoa dengan sepenuh hati. Suara mereka pelan, tapi penuh ketulusan. Mereka tidak meminta keselamatan semata, tapi juga meminta agar suatu hari warga kampung bisa melihat kebenaran yang mereka temukan, tanpa paksaan. Ketika Jati hendak tidur, ia merenung lama. Ia sadar bahwa hidupnya berubah drastis sejak hari ia bertemu Husna. Namun ia juga sadar bahwa hidayah tidak datang tanpa ujian. Ya Allah, berikan aku kekuatan, bisiknya. Di luar, angin malam membawa suara hutan. Tapi bagi Jati, itu bukan lagi suara dari kampung yang menolak, melainkan suara yang mengingatkannya bahwa di tengah kegelisahan, selalu ada tempat untuk berserah. Dan malam itu, meski dunia seolah menjauhi mereka, hati keluarga kecil itu justru semakin dekat satu sama lain, dan semakin dekat pada Tuhan yang mereka yakini. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas pepohonan ketika Jati mendengar suara ketukan keras di pintu rumah. Ia hampir terpeleset saat berlari ke ruang depan. Ketika pintu dibuka, tampak Tetua Banu berdiri dengan wajah tegang, ditemani 4 orang perangkat desa. Ayahmu ada? Tanya Tetua Banu dengan nada berat. Jati menunduk sopan. Ada, Tetua. Silakan masuk. Ayah Gana segera keluar dari dapur setelah mendengar suara itu. Raut wajahnya tenang, meski jelas ada kegelisahan di balik matanya. Ia memberi salam dan mempersilakan mereka duduk. Namun Tetua Banu tidak duduk. Ia berdiri di tengah ruangan seperti seorang hakim yang sebentar lagi menjatuhkan vonis. Gana, ucapnya perlahan, musyawarah desa tadi malam telah mencapai keputusan. Suasana rumah langsung membeku. Ibu Lestari keluar dengan wajah pucat, berdiri di samping suaminya. Jati merasakan jantungnya berdegup kencang. Kami telah mempertimbangkan keluhan warga, lanjut Tetua Banu. Kami tidak ingin terjadi perpecahan di Bukit Laman. Karena itu, demi menjaga ketenangan kampung, kami meminta kau dan keluargamu meninggalkan desa. Ibu Lestari menutup mulutnya, menahan suara yang hampir pecah. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Jati mengepalkan tangan. Tetua, kami belum pernah menyakiti siapapun. Tidak adakah cara lain selain mengusir kami? Tetua Banu menatap Jati dengan rasa bersalah. Ia tahu Jati anak baik, tapi tekanan warga terlalu besar. Jati, ini bukan karena kebencian semata. Ini soal menjaga adat. Banyak yang merasa gelisah dan takut. Jika kalian tetap di sini, kami khawatir situasi akan semakin buruk. Ayah Gana melangkah maju, menahan keteguhan meski wajahnya tampak terpukul. Tetua, kami tidak menentang adat.
Kami hanya mengikuti keyakinan kami. Mengapa kami harus pergi dari tanah yang kami jaga sejak muda? Salah satu perangkat desa berkata, kami hanya ingin kedamaian, Gana. Kalau kau pergi sementara waktu sampai suasana mereda, mungkin desa akan tenang kembali. Pergi sementara waktu? Jati menatap mereka dengan mata merah. Lalu hidup di mana? Tetua Banu menunduk dalam-dalam. Kami beri waktu sampai besok siang. Ucapan itu seperti palu yang menghantam dada mereka. Setelah para tetua pergi, rumah itu berubah sunyi. Hanya suara Isa Ibu Lestari yang terdengar pelan. Jati duduk di lantai, memegang kepalanya, masih sulit mempercayai semuanya. Ayah, kita benar-benar harus pergi, suaranya pecah. Ayah Gana duduk di sampingnya. Sepertinya, iya, kita tidak bisa tinggal jika keberadaan kita hanya membuat orang lain gelisah. Tapi ini rumah kita, kata Jati sambil menahan tangis. Ini tanah yang ayah dan ibu bangun sejak muda. Rumah bisa hilang, jawab ayah Gana dengan suara lembut. Tapi keyakinan tidak boleh hilang. Ucapan itu membuat Jati terdiam. Ia melihat ayahnya bukan sebagai lelaki tua yang kelelahan oleh tekanan, tetapi sebagai seseorang yang hatinya telah menemukan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Ibu Lestari menghapus air matanya. Kalau ini jalan yang Allah pilih untuk kita, pasti ada hikmahnya. Mereka bertiga saling berpelukan, merasakan kekuatan baru di antara luka yang masih hangat. Siang itu, Jati pergi ke sungai untuk mencari ketenangan. Namun langkahnya terhenti begitu ia melihat Husna duduk di batu besar dekat air. Husna bangkit dan segera menghampirinya. Jati, aku dengar tentang keputusan desa. Benarkah kalian akan diusir? Jati tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Wajah Husna langsung memucat. Aku benar-benar tidak menyangka ini akan sejauh ini. Jati menarik napas panjang. Aku tidak menyalahkan siapapun, Husna. Bahkan warga desa. Mereka hanya takut. Tapi, tetap saja rasanya sakit. Husna menggenggam tangannya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kau dan keluargamu tidak sendiri. Allah melihat semuanya. Ujian ini bukan hukuman, tapi jalan untuk meninggikan derajat kalian. Perkataan itu membuat mata Jati basah. Aku takut, Husna. Bukan karena harus pergi, tapi karena kehilangan tempat yang selama ini kupanggil rumah. Husna tersenyum penuh ketulusan. Rumah itu ada di dalam hati. Selama kau membawa imanmu, kau tak akan pernah benar-benar tersesat. Jati menatap sungai yang mengalir pelan. Baru kali ini ia merasa air mata mengalir bukan karena lemah, tapi karena cintanya pada Tuhan justru terasa semakin kuat di tengah musibah. Sore hari, keluarga Gana mulai berkemas. Mereka hanya membawa beberapa baju, sedikit peralatan masak, dan hasil panen yang tersisa. Rumah itu dipenuhi kenangan. Tawa kecil Jati saat kecil, aroma masakan Ibu Lestari, malam-malam ketika mereka berbagi cerita di bawah lampu minyak. Setiap benda yang mereka kemas terasa seperti memetik bagian kecil dari hati mereka. Maafkan ayah, kalau hidup kita harus jadi seperti ini, kata ayah Gana saat melipat tikar. Jati menggeleng cepat. Tidak, ayah. Justru aku bangga. Tidak semua orang bisa mempertahankan keyakinannya meski kehilangan banyak hal. Ibu Lestari memegang tangan keduanya. Yang penting kita tetap bersama. Menjelang malam, terdengar langkah kaki kecil mendekat. Ternyata Awan datang membawa beberapa karung beras dan sayuran. Ini untuk kalian, katanya sambil menunduk. Aku tidak bisa mencegah warga, tapi setidaknya aku bisa bantu sedikit. Ibu Lestari langsung memeluk Awan. Terima kasih, nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Awan menatap Jati, suaranya berat. Kau harus kuat. Aku tahu kau tidak salah. Kedatangan Awan memberi sedikit cahaya pada malam yang terasa panjang itu. Ketika semua sudah dikemas, Jati keluar rumah sebentar. Ia memandang langit malam Bukit Laman. Bintang-bintang berkelip di atas hutan, seolah mengingatkannya bahwa dunia ini luas. Ya Allah, bisiknya, jika ini jalan yang kau pilih, aku akan melaluinya. Di hatinya, ia merasakan keteguhan yang tidak ia miliki sebelumnya. Keteguhan yang lahir dari kehilangan.
keteguhan yang lahir dari hidayah. Esok hari, mereka akan meninggalkan desa. Bukan karena kalah, tapi karena memilih untuk tetap setia pada keyakinan yang telah mengubah hidup mereka. Bab ini menutup dengan sebuah tekad baru di hati Jati. Meski dunia mengusirnya, ia tidak akan mengusir cahaya yang telah Allah berikan. Pagi itu, matahari baru muncul ketika keluarga Gana mulai berjalan meninggalkan desa Bukit Laman. Langkah mereka berat, tapi hati mereka dipenuhi keberanian. Di belakang, rumah kayu sederhana yang mereka bangun selama bertahun-tahun kini tampak semakin kecil. Beberapa warga hanya mengintip dari balik jendela, sebagian lain pura-pura sibuk, seolah kepergian keluarga itu hanyalah angin lewat. Namun bagi Jati, setiap langkah seperti memetik satu helai masa kecil yang tertinggal. Ia menoleh sekali lagi. "Selamat tinggal, kampungku," gumamnya dalam hati. Mereka membawa 2 karung kecil di punggung dan beberapa peralatan seadanya. Ayah Gana berjalan paling depan, Ibu Lestari di tengah, dan Jati menjaga dari belakang. Menyusuri jalan hutan yang lembab, mereka tidak tahu kemana tepatnya harus pergi. Tapi mereka yakin Allah akan menuntun arah. "Jati," kata Ayah Gana sambil menoleh, "kalau kau lelah, bilang. Kita bisa berhenti." Jati mengangguk sambil tersenyum kecil. "Aku kuat, Ayah. Selama kita bersama, aku tidak takut." Ucapan itu membuat Ibu Lestari meneteskan air mata haru. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah tebing kecil yang menghadap lembah luas. Dari sana, mereka bisa melihat sungai yang membelah hutan. Tempat itu sepi, damai, dan jauh dari keramaian, cocok untuk menetap sementara. "Kita bangun tempat berteduh di sini dulu," ujar Ayah Gana. Mereka bekerja bersama, mengumpulkan batang kayu, daun rumbia, dan rumput kering. Dalam beberapa jam, sebuah gubuk kecil selesai berdiri. Bentuknya sederhana, beratap seadanya, tapi cukup untuk melindungi dari hujan. Saat senja jatuh, mereka duduk di depan gubuk sambil memandang matahari turun di balik bukit. Meski hari itu melelahkan, ada ketenangan yang baru, kedamaian yang tidak mereka rasakan selama beberapa minggu terakhir. Ibu Lestari berkata pelan, "Mungkin ini bukan rumah seperti dulu, tapi rasanya lebih damai." Ayah Gana mengangguk. Kadang Allah mengambil sesuatu untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Jati memejamkan mata sejenak, merasakan angin sore menampar lembut kulitnya. Mungkin Allah ingin kita mulai dari awal. Malam tiba dengan suara hutan yang ramai. Serangga berdengung, hewan malam berkelana. Angin membuat pepohonan bergoyang seperti melantunkan doa panjang. Keluarga Gana berkumpul di dalam gubuk, dengan cahaya lampu minyak yang kecil, dan mulai sholat bersama. Setelah sholat, Ayah Gana membaca beberapa ayat dari mushaf kecil yang diberikan Husna sebelum mereka pergi. Suaranya lirih namun menenangkan. "Aku tidak menyangka, kita bisa merasakan ketenangan seperti ini," kata Ibu Lestari. Jati menatap orang tuanya dengan bangga. "Inilah kenapa kita bertahan, bukan? Untuk kedamaian seperti ini." Malam itu, mereka tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya, meski hanya beralaskan tikar tipis. Hati yang tenang memang lebih kuat daripada dinding rumah manapun. Keesokan harinya, Jati bangun lebih awal untuk mencari kayu dan makanan. Saat berjalan menyusuri hutan, ia menemukan sebuah sungai kecil dengan ikan-ikan yang berenang lincah. Ia tersenyum dan segera mencari kayu tajam untuk membuat tombak sederhana. Setelah beberapa percobaan, ia berhasil menangkap 3 ekor ikan. Ia pulang dengan penuh semangat. "Lihat, Ayah, kita bisa makan ikan hari ini," katanya bangga. Ayah Gana tertawa kecil. "Alhamdulillah, kau cepat belajar." Hari itu, mereka menata hidup baru. Ibu Lestari menyalakan api, Ayah Gana memperkuat gubuk, dan Jati membuat perangkap kecil di sekitar sungai. Mereka bekerja tanpa keluhan, karena di balik semua itu ada rasa syukur yang bertumbuh. "Ketika kita tidak punya apa-apa," kata Ibu Lestari sambil membersihkan ikan, "kita jadi sadar betapa berharganya yang sedikit." "Aku merasa lebih dekat dengan Allah di sini," ujar Jati. "Tidak ada suara cacian, tidak ada kebencian. Hanya kita dan alam." Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sore harinya, saat mereka sedang makan, terdengar suara langkah dari arah hutan.
Jati berdiri cepat, berjaga-jaga. Tak lama kemudian muncul sesosok perempuan memakai jilbab kecil berwarna coklat. Husna. Husna? Seru Jati terkejut. Husna berlari kecil mendekat, wajahnya memerah karena lelah. Alhamdulillah, aku menemukan kalian. Ibu Lestari bangkit dan memeluknya erat. Nak, bagaimana kau bisa kesini? Husna menahan napas sambil duduk. Aku mendengar dari Awan, kalau kalian pergi ke arah hutan selatan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku takut kalian kesulitan, jadi aku membawa beberapa barang. Ia membuka tas yang ia bawa, berisi obat-obatan, makanan kering, selimut kecil, dan sebotol air. Ayah Gana terharu. Kau jauh-jauh datang hanya untuk ini. Husna mengangguk. Aku tidak mau kalian merasa sendirian. Jati menunduk, berusaha menyembunyikan rasa haru yang begitu besar. Terima kasih, Husna. Kehadiranmu berarti sekali. Husna tersenyum hangat, lalu berkata pelan, aku juga ingin memberi kabar. Meskipun kalian sudah pergi, desa tidak menjadi lebih tenang. Beberapa warga mulai mempertanyakan keputusan pengusiran. Banyak yang merasa bersalah. Ayah Gana terdiam. Benarkah? Ya. Bahkan beberapa orang berkata bahwa mungkin mereka salah menilai kalian. Mereka melihat ladang kalian rusak dan merasa itu tidak adil. Jati merasakan harapan kecil tumbuh di dadanya. Apa? Mungkin suatu hari mereka akan menerima kita kembali. Husna menatapnya dengan mata yang lembut. Aku percaya kalau kalian tetap sabar, Allah bisa membalikan hati siapapun. Setelah berbincang lama, Husna bersiap untuk kembali. Aku harus pulang sebelum gelap. Tapi aku akan datang lagi jika bisa. Jati mengantar Husna sampai tepi hutan. Angin sore berhembus pelan, membawa keheningan yang menenangkan. Husna, panggil Jati. Husna menoleh. Ya? Terima kasih, karena tidak meninggalkan kami. Husna tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang ditinggalkan Allah, Jati, termasuk kalian. Lalu ia pergi, menghilang di antara pepohonan. Jati menatap jalur yang ditinggalkan Husna. Di hatinya, rasa syukur meluap, atas hidayah, atas keluarganya, atas orang-orang seperti Husna yang Allah hadirkan di tengah ujian. Malam itu, keluarga Gana duduk bersama di depan gubuk kecil mereka. Langit dipenuhi bintang yang berkilau terang. Ayah, kata Jati lembut, aku merasa ini bukan akhir perjalanan kita. Ayah Gana tersenyum. Ayah juga merasa begitu. Mungkin ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Ibu Lestari memandang mereka berdua dengan mata tulus. Kalau kita tetap sabar, Allah pasti bukakan jalan. Jati mengangguk mantap. Di tengah kesederhanaan hidup baru itu, hadir keyakinan yang semakin kuat bahwa Allah tidak menguji mereka untuk menghancurkan, tetapi untuk meninggikan derajat mereka. Dan malam itu, meski hidup mereka belum pasti, hati mereka telah penuh dengan harapan, iman, dan cahaya yang tak lagi bisa padam. Angin sore berhembus pelan di kampung Sulingan. Bulir embun turun lebih lambat dari biasanya, seolah ikut merasakan ketegangan yang sudah berbulan-bulan menggantung di antara warga. Sejak peristiwa pengusiran dan ketegangan panjang, kampung itu seakan tidak bernyawa. Tidak ada tawa anak-anak yang biasanya berlarian di pelataran rumah Panjang, tidak ada suara gong yang dipukul menjelang malam, bahkan aroma masakan khas Dayak yang biasanya memanggil selera pun jarang tercium. Namun hari itu berbeda. Pagi tadi, kabar tersebar cepat. Kepala adat Lenjau akan bertemu dengan Rahman, Eli, serta warga yang sudah memeluk Islam. Tidak ada yang tahu pasti apa maksud pertemuan itu, tapi semua berharap, meski tak berani mengungkapkannya, bahwa sesuatu akan berubah. Rahman berdiri paling depan, menatap halaman rumah Panjang yang dulu menjadi pusat kehidupan mereka. Eli berdiri di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya, Yanto. Di wajah Yanto, kegugupan dan harapan bercampur menjadi satu. Sementara beberapa warga lain, Sarinah, Utai, Bahar, dan keluarga lain yang telah memeluk Islam, mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, kepala adat Lenjau melangkah keluar dari rumah Panjang. Usianya sudah lanjut, tapi wibawanya tidak pernah pudar. Sorot matanya tegas, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda.
lebih lembut, lebih dalam. Ia menatap Rahman lama, lalu menghela napas. "Rahman," katanya, suaranya bergetar halus, "aku sudah melihat dan mendengar banyak selama beberapa bulan ini." Rahman menunduk hormat. "Kami datang untuk mendengar keputusan kepala adat. Apapun itu." Lenjau mengangguk pelan, lalu menatap warga yang berdiri di sekitar mereka. "Bertahun-tahun kita hidup bersama sebagai satu keluarga besar. Kita berbagi tanah, hutan, sungai, dan upacara adat. Tapi ketika ada perubahan dalam keyakinan sebagian dari kita terpecah." Ia berhenti sejenak. "Tapi selama kalian pergi, aku melihat sesuatu yang membuatku berpikir. Kampung ini sepi, tidak lengkap, seakan kehilangan sebagian ruhnya." Warga lain saling menatap, perasaan haru mulai naik di dada mereka. "Aku juga mendengar," lanjut Lenjau, "bagaimana Rahman dan yang lainnya tetap membantu warga, bahkan setelah disakiti dan diusir. Kalian tetap membawa obat ketika banjir kecil datang. Kalian membantu memperbaiki jembatan. Kalian tidak berhenti menjadi bagian dari kampung ini." Rahman menelan ludah, merasakan dadanya menghangat. Kepala adat lalu melirik pada Eli, yang berdiri dengan mata berkaca. "Dan anak muda ini," katanya sambil tersenyum tipis, "ia tidak pernah berhenti memanggilku PUUN. Padahal aku tahu, ia mungkin terluka oleh keputusanku dulu." Eli menunduk, suaranya bergetar. Saya cuma ingin kita tidak menjadi musuh, Tuan." Keheningan merambat sejenak, sebelum kepala adat Lenjau akhirnya mendekat dan menepuk bahu Eli. "Kita tidak pernah menjadi musuh, Nak. Kita hanya tersesat oleh ketakutan." Ucapan itu membuat beberapa warga langsung menyeka air mata diam-diam. Setelah hening panjang, kepala adat berkata dengan suara lantang, "Mulai hari ini, aku ingin menyampaikan keputusan. Rahman, Eli, Yanto, dan semua warga yang telah memilih jalan Islam, kalian tetap bagian dari kampung Sulingan. Tidak ada lagi pengusiran. Tidak ada lagi larangan tinggal. Kalian kembali menjadi keluarga besar kita." Rahman menutup mata sejenak. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Tuan, terima kasih. Terima kasih atas hati yang terbuka ini." Lenjau mengangguk. "Kita semua punya jalan berbeda. Tapi asal kita masih menghormati satu sama lain, kampung ini akan tetap kuat. Aku tidak ingin para anak cucu kita hidup dalam perpecahan." Beberapa warga yang dulu paling keras menolak kini melangkah mendekat dengan wajah menyesal. Mangun, salah satu yang dulu menuduh Rahman membawa ajaran sesat, berdiri di hadapan Rahman dengan kepala tertunduk. "Maafkan aku," katanya lirih. "Aku salah. Aku menilai tanpa memahami. Aku melihat kalian berbeda, padahal kalian tetap suku kita." Rahman meraih tangan Mangun dan menggenggamnya erat. "Tidak ada yang perlu disesali. Kita belajar bersama." Tiba-tiba terdengar tangis pecah dari seorang perempuan tua, Mak Uteh, yang dulu paling takut bahwa perubahan agama akan memutus warisan adat. Ia memeluk Sarinah, cucunya, yang sudah memeluk Islam. "Nenek cuma takut kehilanganmu," katanya sambil menangis. Sarinah membalas pelukan itu, membiarkan air matanya jatuh. "Nenek tidak akan pernah kehilangan aku. Aku tetap cucumu." Dalam momen itu, kampung Sulingan terasa hidup kembali. Suasana haru berubah menjadi kehangatan. Warga yang dulu saling curiga kini saling merangkul. Anak-anak mendekat, bertanya apakah mereka sudah bisa kembali bermain di pelataran seperti dulu. Beberapa ibu mulai menawarkan makanan yang mereka bawa dari rumah, sementara kaum bapak mulai membicarakan rencana gotong royong, memperbaiki rumah-rumah yang ditinggalkan. Kepala adat Lenjau kemudian berdiri di tengah kerumunan. "Kita akan membuat perjanjian baru. Bukan di atas kertas, tetapi di atas hati kita. Bahwa keberagaman tidak membuat kita berpisah, tetapi memperkaya satu sama lain." Semua mengangguk. Rahman lalu berkata pelan, "Kami juga ingin membangun surau kecil untuk tempat salat. Tidak besar, hanya tempat sederhana. Tapi jika itu mengganggu..." Lenjau mengangkat tangan. "Bangunlah. Selama tidak memaksa siapapun ikut, itu tidak masalah. Kita akan bantu bergotong royong." Kalimat itu disambut tepuk tangan kecil yang penuh keikhlasan. Sore itu,
Warga bekerja bersama untuk membersihkan lahan tempat Rahman dan keluarganya dulu tinggal. Ada yang menebang ranting, ada yang membawa kayu, ada yang membantu menata tanah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa kembali terdengar. Eli duduk di sebuah batang kayu, menatap kampungnya yang mulai ramai. "Ayah," katanya pada Yanto, "kita pulang." Yanto mengusap kepala anaknya. "Ya, nak, kita pulang." Dan kali ini, tanpa takut. Matahari perlahan turun di ufuk, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari kampung itu. Rasanya seperti berkah yang turun setelah badai panjang. Hari itu, kampung Sulingan bukan hanya berdamai, tetapi lahir kembali. Dan di tengah semua kesederhanaan itu, Rahman menyadari satu hal. Hidayah telah membuat mereka diuji, tetapi juga dipersatukan. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi kini mereka melangkah bersama. Sebagai satu kampung, sebagai satu keluarga, sebagai satu hati.